Pada rangkaian hari ulang tahun ke-57, Partai Golkar meresmikan gedung baru di DPP Partai Golkar. Selain itu juga diresmikan ruang kuliah Golkar Institute dan Yellow Clinic serta masjid di DPP Golkar. Partai Golongan Karya menggelar peringatan hari ulang tahun ke-57. Dalam rangkaian acara hari ulang tahun tersebut pada Rabu pagi, Ketua Umum Partai Golkar meresmikan gedung baru di kantor DPP Partai Golkar. Perayaan hari ulang tahun Golkar di DPP Partai Golkar ini dihadiri oleh sejumlah petinggi partai hingga Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar serta Ketua Dewan Pakar Partai Golkar. Dalam sambutannya, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto berharap Golkar dapat menorehkan sejarah dengan merebut kembali kemenangan di pemilu 2024. Perayaan hari ulang tahun Golkar di DPP Partai Golkar dihadiri oleh sejumlah petinggi partai hingga Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar serta Ketua Dewan Pakar Partai Golkar. Informasi terbaru akan disampaikan oleh rekan kami Elva Rizka Bayu. Selamat siang Ika, bagaimana jalannya peringatan hari ulang tahun Golkar di sana? Siapa saja tokoh-tokoh yang hadir? Ya, Ken, Ana dan juga pemirsa, pada hari ini memang Partai Golkar menggelar acara hari ulang tahun ke-57 di DPP Partai Golkar. Kami memantau memang sejak tadi pagi ini sudah dihadiri oleh Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, kemudian juga sejumlah petinggi dari Partai Golkar dan tentunya juga dari kader-kader Partai Golkar pun ikut hadir dalam acara yang hari ini dilaksanakan. Kemudian juga kami memantau tadi adanya kehadiran dari Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Akbar Tanjung, kemudian juga Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Agung Laksono, tadi juga dihadiri oleh Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali dan kemudian Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita. Dan untuk hari ini memang ada sejumlah rangkaian acara yang dilakukan. Ini adalah peresmian gedung baru DPP Partai Golkar. Kemudian tadi juga diresmikan ada Yellow Clinic, kemudian juga ada ruang perkuliahan untuk Golkar Institute dan juga ada peresmian Masjid Ainul Hikmah di DPP Partai Golkar. Nah, untuk mengetahui hal tersebut, Ken, saya akan mengajak Anda langsung untuk mewawancarai ini yang punya acara pada saat ini. Bersama saya saat ini sudah hadir langsung Ketua Umum Partai Golkar Bapak Airlangga Hartarto. Selamat siang Pak. Selamat siang, terima kasih. Ya Pak, dengan acara hari ini apa saja Pak untuk rangkaian hari ulang tahun Golkar ke-57 ini Pak? Jadi hari ini adalah tepat 57 tahun Golkar berulang tahun. Dan di dalam ulang tahun ini diawali dengan kemarin ziarah ke Taman Makam Pahlawan Kalibata. Kemudian hari ini peresmian infrastruktur fasilitas yang ada di kampus Partai Golkar. Kebetulan dilakukan perbaikan secara menyeluruh, baik dari tata letak, arsitektur maupun dari segi tata letaknya. Tadi pertama kita resmikan gedung Geraha Akbar Tanjung, di mana di situ nanti juga dibuka Yellow Clinic tepat 1 tahun, dan hari ini sudah beroperasi 13 klinik dan di seluruh Indonesia, dan ditargetkan akan terus ditingkatkan menjadi 200 klinik di tahun 2023. Nah, kemudian juga di Yellow Clinic sudah divaksinasi lebih dari 1 juta oleh Yellow Clinic di seluruh Indonesia. Kemudian gedung Geraha Sudarmono, gedung DPP lama, di mana itu juga di rebranding. Kemudian gedung pusat DPP, Geraha DPP tempat kita berada, dan fasilitas terbaru adalah Masjid Ainul Hikmah. Artinya mata kebijakan, dan dari segi arsitektur masjid ini bersegi 4, kokoh seperti pohon beringin. Kemudian ada 44 tiang mencerminkan Asmaul Husna, dan kalau malam agak mirip seperti Ka'bah. Oke, ini memang sekilas bentuknya ini kita mengingatkan ke Ka'bah gitu ya Pak? Iya, betul. Nah tadi juga saya mendapatkan informasi ini arsiteknya adalah cucu dari Fredrik Silaban gitu ya Pak, boleh diceritakan Pak? Jadi memang yang diminta untuk menyelesaikan masjid ini adalah cucu Fredrik Silaban,
namanya juga Silaban yang memang ditugasi menyelesaikan. Namun arsitektur ini jadi satu dengan arsitektur gedung. Sehingga ada garis antara gedung DPP yang baru yang menyerupai buku dibuka. Jadi jadi pengetahuan, di situ ada Golkar Institute. Dan Golkar Institute juga punya kelas yang setara dengan kampus Ivy League, terutama untuk sekolah public policy, kepemimpinan dan kepemerintahan. Nah, untuk Golkar Institute ini Pak, apakah ini diperuntukkan untuk kader Golkar saja atau seperti apa Pak untuk Golkar Institute sendiri sifatnya inklusif. Karena ini adalah institut, namanya lembaga pendidikan, siapapun boleh ikut pendidikan di Golkar Institute. Dan pengajarnya pun kita inklusif, tidak hanya profesor di dalam negeri tetapi juga dari luar negeri. Dan ditambah lagi tentu kader-kader ataupun para senior Partai Golkar yang pernah duduk di pemerintahan, di parlemen, maupun menjadi pimpinan ketua DPR, ketua MPR, dan selanjutnya. Pak, ini kan tepat hari ini sudah 57 tahun Partai Golkar Pak. Mungkin harapannya kepada Partai Golkar dan juga kepada Indonesia seperti apa Pak? Ya, pertama tentu kita keluarkan di hari ini adalah tagline baru, yaitu bersatu untuk menang. Jadi diminta seluruh kader Golkar dari pusat sampai daerah dan dari berbagai ormas itu untuk bersatu dalam narasi, bersatu dalam perjuangan, bersatu dalam tindak lanjut, tindak langkah, dan juga dalam gerakan-gerakan ke masyarakat menuju 2024. Jadi tema ini membuat roadmap untuk 2024, bersatu untuk menang, dan kemenangan itu adalah Pileg, Pilpres, dan Pilkada. Berarti di 2024 nanti ini umur dari Partai Golongan Karya 60 tahun. 60 Jadi dari tahun. 57 sampai dengan 60 roadmapnya sudah kita siapkan. Dan kampusnya atau markasnya sudah selesai. Jadi tinggal kita terus ke daerah dan seluruhnya sistemnya siap untuk hybrid. Jadi baik itu secara daring maupun luring, infrastrukturnya sudah siap. Oke Pak, terakhir ini kan dilaksanakan acaranya pada saat terjadinya pandemi COVID ya Pak. Nah, ini boleh disampaikan protokol kesehatan yang sudah dijalankan untuk melaksanakan acara pada siang hari ini Pak? Jadi pertama kegiatannya hampir seluruhnya outdoor. Tadi disaksikan di luar dan pesertanya dibatasi dan menggunakan prokes. Dan hari ini DKI alhamdulillah sudah level 2. Dan nanti pada saat masih ada acara lanjutan, yaitu hari Sabtu perayaannya dilakukan juga outdoor di luar, dilakukan malam hari, nanti juga akan ada pidato politik. Kemudian besoknya kita ada sholawatan Maulud Nabi menggunakan masjid dan dilakukan di siang hari. Sehingga seluruhnya menggunakan prokes yang ketat. Siap. Terima kasih Bapak Erlangga atas waktu bersama kami di siang hari ini. Selamat melanjutkan kembali Pak. Ini mungkin jamnya makan siang ya Pak ya. Ya, terima kasih. Terima kasih Bapak. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak. Nah, pemirsa, itu tadi wawancara kami dengan Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto, dan memang untuk pelaksanaan acara hari ini kami juga memantau tadi bahwa untuk tamu dan juga para undangan yang hadir pada hari ini sebelum masuk ke lokasi ini juga diharuskan untuk tes antigen terlebih dahulu. Kemudian juga pada saat berada di ruangan ini diwajibkan memakai masker, baik itu dari para kader yang hadir, tamu undangan, begitupun juga dengan panitia dan juga kami awak media yang ada di sini. Sementara demikian kami kembalikan kepada Ken Ane di studio. Baik, terima kasih Elva Rizka informasinya dari kantor DPP Partai Golkar.